Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas salah satu ayat yang sangat spesial, yakni ayat pertama dari surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Sebuah ayat yang mungkin sering kita dengar, tetapi masih banyak di antara kita yang bertanya-tanya apa sebenarnya arti dan makna dari susunan huruf-huruf tersebut. Ayat ini mungkin terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaannya ada hikmah dan pelajaran mendalam yang bisa kita ambil. Lalu kenapa ayat ini begitu unik? Kenapa Allah memilih membuka surah terpanjang dalam Al-Quran dengan hanya 3 huruf? Disinilah kita akan bersama-sama belajar, mendalami dan merenungkan kebesaran Allah yang tersembunyi di balik susunan kata dalam Al-Quran. Tujuan kita hari ini bukan hanya untuk memahami huruf-huruf tersebut, tetapi juga untuk merasakan kebesaran Allah yang tiada tanding. Mari kita mulai dengan membedah makna ayat ini, memahami tafsir dari para ulama, serta melihat bagaimana ayat ini menggugah hati para sahabat dan orang-orang beriman. Alif Lam. Ayat ini adalah bagian dari huruf muqatta'at atau huruf-huruf yang terpotong. Dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang diawali dengan huruf-huruf khusus seperti ini. Di antaranya Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, dan lain-lain. Uniknya huruf-huruf ini tidak memiliki terjemahan langsung, sehingga banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya apa maknanya, bagaimana cara kita memahaminya. Menurut para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, huruf-huruf ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari al-mu'jizat al-lughawiyah, yaitu mukjizat bahasa Al-Qur'an. Huruf-huruf ini mengundang kita untuk merenung dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disusun dari huruf-huruf Arab biasa, namun menyimpan pesan yang begitu dalam. Para ulama memiliki beberapa pandangan tentang makna huruf-huruf muqatta'at ini. 1. Makna misterius. Sebagian besar ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa makna dari huruf-huruf ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya, dan ini menjadi tanda bahwa ilmu manusia sangat terbatas. Yang kedua, petunjuk kekuasaan. Huruf-huruf ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu menyusun kitab suci yang penuh hikmah hanya dari huruf-huruf biasa. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa sekalipun kita mengenal huruf-huruf ini, kita tidak akan mampu menyusun firman Allah. Namun Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Dari ayat ini jelas bahwa ada hal-hal yang sengaja Allah tutupi dari manusia sebagai tanda kebesarannya. Jika Allah menyingkap segalanya, maka di manakah posisi kita sebagai makhluk yang terbatas? Bagi sebagian ulama sufi, huruf-huruf ini mengajak kita untuk tadakur atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, kita diingatkan pada betapa sedikitnya ilmu yang kita miliki di hadapan kebesaran Allah. Melalui ayat ini kita diajak untuk terus mencari ilmu, namun di saat yang sama menyadari bahwa hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa dalam mempelajari Al-Quran kita tidak hanya sekedar memahami kata-kata, tetapi juga merenungi kebesaran Allah. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam segala usaha kita mencari ilmu harus ada keikhlasan dan kerendahan hati, serta keyakinan bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ada cerita menarik dari salah seorang sahabat Nabi yang suatu hari merasa penasaran tentang huruf-huruf ini. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apa arti dari Alif Lam Mim?" Rasul hanya tersenyum dan berkata, "Allah lebih tahu." Kita bisa membayangkan bahkan seorang sahabat pun harus puas dengan jawaban ini, apalagi kita. Jadi untuk teman-teman yang sedang belajar Al-Quran seperti saya, jangan berhenti di sini. Mari kita terus mendalami Al-Quran dengan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu bersama di video-video berikutnya.
Mari kita jadikan belajar Al-Quran sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.